Bapak-Ibu Saudara, yang pertama kita perlu tahu, kita tidak bisa langsung menjawab pasti masuk surga. Karena anak bayi tidak berdosa. Salah, itu bukan Alkitabiah. Karena Alkitab mencatat semua orang berdosa. Itu ada di Roma 3, semua orang berdosa. Lalu di Roma 5 ayat 12-21, nanti Bapak-Ibu Saudara bisa baca, Paulus berkata melalui satu orang, semua orang berdosa. Inilah yang kita kenal dengan dosa asal dari Adam. Ya, jadi semua orang berdosa. Lalu di Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa setiap orang memiliki natur yang berdosa. Lalu Paulus juga berkata di Efesus 2 bahwa semua orang pada dasarnya adalah anak-anak kemurkaan. Nah, jika semua berdosa, baik itu masih di dalam janin, baik itu anak bayi, bukankah kita tahu di Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut? Upah dosa adalah hukuman kekal. Upah dosa adalah masuk neraka. Betul, itu semua betul. Nah, kalau begitu, apakah bayi masuk surga atau neraka? Jawabannya sangat jelas. Bayi yang meninggal, anak yang meninggal baru lahir, semua masuk surga. Kita akan lihat dasar Alkitabnya. Yang pertama, kita perlu tahu memang secara eksplisit ayat ini tidak ada di Alkitab. Tapi kita akan melakukan secara teologis untuk melihat kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat di firman Tuhan. Saya tertarik melihat Bapak Ibu Saudara adalah kisah Daud dan anaknya dari Betseba yang akan dimurkai Allah. Yang Allah berkata bahwa anakmu akan mati. Lalu Daud mulai berpuasa. Daud berdoa supaya Allah tidak membunuh anaknya dari hasil perzinaannya dengan Betseba. Tapi Allah tetap akan memurkainya. Itu ada di 2 Samuel pasal 12 ayat 23. Ketika anak itu mati, Daud bukan bersedih. Yang tadinya dia bersedih, sekarang dia bangkit, dia bugar, dia berkata seperti ini. Aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Satu pernyataan iman dari Daud yang luar biasa. Seakan-akan Daud ingin bilang, ya aku juga akan mati kok. Aku akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Aku akan pergi kepadanya, aku juga akan sama-sama mati dengan dia. Dan Daud seperti mengindikasikan, kami akan kembali reuni. Saya akan bertemu dengan dia. Tentulah tidak mungkin reuni dalam arti yang sedih, seperti reuni di neraka. Tentu maksud Daud adalah dia akan bertemu di kekekalan bersama anaknya di surga. Itu berbanding terbalik dengan beberapa pasal selanjutnya di pasal 18, ketika anaknya Absalom yang mengkudeta dia meninggal. Daud begitu merintih, Daud begitu sedih, kesakitan sampai memanggil Absalom, Absalom anakku. Kalau aku mati menggantikan engkau, karena dia tahu Absalom ini adalah anak yang tidak benar. Berbeda dengan tadi, anak dari Betseba yang masih dalam kandungan. Inilah secara teologis kita bisa melihat bahwa anak bayi itu pasti masuk surga. Lalu kita juga melihat dari mana ayat-ayat Tuhan sudah memilih dari kandungan. Ada beberapa ayat di Alkitab yang secara jelas bahwa Allah memilih anak di dalam kandungan yang belum berbuat baik ataupun berbuat jahat. Yeremia misalnya, Tuhan sudah memilihnya. Yeremia 1 ayat 5. Yohanes Pembaptis sudah penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Dari Lukas 1 ayat 15. Daud mengungkapkan keyakinannya kepada Allah, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Mazmur 22 ayat 11. Jadi kita tahu dari Alkitab juga menjelaskan bahwa ada anak-anak yang sudah dipilih Allah sejak dari kandungan. Ini menunjukkan otoritas dan kedaulatan Allah dalam memilih anak-anak yang dipilihnya. Dan kita tahu bahwa anak-anak ini akan mengalami suatu keselamatan yang luar biasa. Dan alasan yang paling terpenting adalah alasan ketiga. Anak bayi belum bisa mengetahui kebenaran. Perhatikan baik-baik kalimat ini, kita harus fokus. Anak bayi belum bisa mengetahui kebenaran. Lebih dalam, mereka belum bisa menindas kebenaran. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 18. Roma pasal 1 ayat 18 jelas kalimatnya. Paulus berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Paulus juga menjelaskan bahwa orang-orang berdosa itu tidak percaya kepada Allah karena mereka menindas kebenaran. Menindas berarti ada perbuatan di situ. Walaupun kita tahu keselamatan bukan karena perbuatan baik, perbuatan hanya tujuan
atau buah dari keselamatan, nah bayi belum melakukan itu semua. Bayi tidak bisa berbuat, bayi tidak bisa mengetahui itu, bayi tidak mungkin menindas kebenaran. Oleh karena dasar itu, seperti kita tahu, seperti Abraham berkata kepada Allah, "Engkaulah Allah, hakim yang maha adil, yang tidak mungkin berbuat salah." Kalau kita tahu, dia Allah yang tidak berbuat salah, maka anak bayi yang mungkin diaborsi, yang mungkin meninggal dalam kandungan, atau meninggal setelah lahir, maka Allah akan menetapkannya masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagialah kita. Mungkin ada pergumulan dari keluarga yang anaknya meninggal dalam kandungan, yang masih bayi meninggal. Berbahagialah, karena Tuhan pasti menempatkannya di surga. Kita harus tahu, itu semua rencana dan kedaulatannya. Apakah orang yang tidak pernah mendengar Injil tetap selamat masuk surga? Ini pertanyaan yang begitu banyak ditanyakan orang, baik itu orang percaya maupun tidak percaya, terutama dalam kelas-kelas atau pembelajaran apologetika. Apakah orang yang tidak pernah mendengar Injil tetap masuk surga? Kita berangkat dari Roma pasal 1 ayat 16. Apa yang dikatakan Paulus? Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jelas di kalimat ini, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah sarana dan alat Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Nah, kalau begitu, ketika Injil tidak pernah diberitakan kepada orang-orang yang mungkin di pedalaman yang sangat jauh, yang tidak pernah mengenal dunia modern, apakah dia selamat atau tidak? Sangat jelas. Jawabannya ada di ayat 18 di bawahnya. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 18 ini. Perhatikan kalimat menindas kebenaran. Apa yang perlu kita kritisi? Mereka bukan tidak tahu kebenaran. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Makanya mereka menindas kebenaran. Dari mana kita tahu bahwa mereka sudah tahu bahwa Allah itu ada? Jelas Paulus katakan di ayat 19, 21, dan 23. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Nyata bagi mereka. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Jelas bahwa semua manusia ini sudah diberikan wahyu secara umum untuk mengetahui Allah itu nyata. Dan mereka tidak menyukai itu. Mereka menindas kebenaran. Mereka melakukan sesuatu untuk menindas kebenaran itu. Menggantikan Allah itu dengan rupa-rupa yang fana, kata Paulus di ayat 23-nya. Mereka menindas kebenaran. Manusia bukan tidak tahu kebenaran. Kita tahu. Tapi kita lebih senang tidak mau tahu. Benar ya? Kita tahu mana yang baik yang buruk, tapi kita lebih senang malah jatuh ke dalam yang buruk dan melakukan yang buruk. Inilah yang membuat mereka tidak selamat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Karena itu natur dosa dalam diri manusia. Itu natur dosa dalam diri mereka. Injil diberitakan, belum tentu juga semua orang percaya. Kita tidak usah ngomong orang di pedalaman. Di perkotaan negara maju, kota besar, ketika Injil diberitakan berkali-kali, belum tentu semua orang percaya. Tidak perlu kita melihat di pedalaman, karena di kota pun ketika Injil diberitakan, belum tentu orang percaya. Kalau kita bisa melihat lagi, rujukannya dari Yohanes 3, ayat 18-19, bisa dibuka Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3, ayat 18-19. Dikatakan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ada yang aneh? Kalau percaya, ia tidak akan dihukum. Yang tidak percaya, perhatikan kalimatnya 18. Telah berada di bawah hukuman. Semua kalimatnya menggunakan past tense. Perfect sampai selama-lamanya. Dari dulu sampai seterusnya. Mereka sudah berada di bawah hukuman. Jadi, orang yang tidak pernah mendengar Injil, apakah selamat? Tidak. Mereka tidak selamat. Kalau begitu tidak adil dong. Bagaimana Allah bisa berlaku seperti itu?
Sebenarnya kita terjebak dengan kata adil, Bapak Ibu Saudara ya. Adil itu kalau orang menganggapnya bahwa kita harus mendapatkan semuanya. Apa yang orang lain dapatkan, kita harus dapatkan. Tidak ya. Sebenarnya adil itu kan kalau dalam mindset kita adalah kesetaraan. Sebenarnya tidak. Adil itu adalah memberikan hak yang sudah layaknya diterima orang tersebut. Nah, itulah adil. Memberikan hak yang sudah layaknya diterima orang tersebut. Pertanyaannya, Roma 3 berkata, semua manusia berdosa. Semua manusia tidak ada yang mencari Allah. Apa keadilan untuk semua manusia berdosa? Murka Allah, penghukuman, maut, masuk neraka. Nah, disitulah kita tahu, sebagian orang dipilih oleh Allah untuk menerima anugerahnya. Kenapa orang bisa diselamatkan? Yes, lewat alat Allah, yaitu Injil. Kenapa ada orang binasa? Yes, karena memang naturnya adalah manusia berdosa yang siap menerima upah dosa, yaitu maut kekal. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara. Saya punya ilustrasi yang kiranya bisa membantu. Ada 5 anak miskin di pedalaman. 5 orang anak miskin di pedalaman. Sebagai contoh, saya datang, saya menyekolahkan 2 orang anak miskin itu. Dari keluarga itu, dari 5, saya ambil 2 untuk saya sekolahkan. Akhirnya mereka sukses, berhasil, dan punya uang. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa berhasil? Tentu semua akan menjawab, karena saya bantu, saya sekolahkan. Pertanyaan lebih dalam, kenapa 3 orang anak miskin? Pasti banyak yang menjawab, karena tidak saya bantu dan tidak saya sekolahkan. Nah, itulah salah kita. Kalau memang 2 anak saya bantu dan mereka berhasil, betul, karena saya pilih dari 5-2, tapi 3 anak miskin bukan karena tidak saya bantu, karena mereka pada dasarnya miskin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya ilustrasi itu bisa membantu ya. Semua manusia berdosa, upahnya maut, masuk neraka. Yes, Allah memilih sebagian untuk memberikan anugerahnya. Dia memberikan kasihnya kepada orang dipilihnya. Dia memberikan keadilannya bagi orang yang tidak dipilihnya, yaitu neraka. Jadi tidak ada yang tidak mendapat keadilan. Semua adil. Jadi pertanyaan yang jelas, apakah orang yang di pedalaman yang tidak pernah mendengar Injil selamat? Jawabannya, mereka tidak selamat. Bukan karena tidak mendengar Injil, tapi karena natur manusia yang berdosa. Ini pertanyaan yang cukup menuai polemik ya, dalam segi pastoral ataupun teologis kita ya. Karena kita juga akan menghadapi ini dalam kehidupan nyata, di mana banyak saudara kita, orang-orang yang kita kenal, melakukan tindakan bunuh diri. Banyak yang berkata bahwa bunuh diri adalah tindakan orang belum percaya sepenuhnya. Kristen sih, tapi belum sepenuhnya atau belum lahir barunya. Ada juga yang memberikan pembelaan, walaupun di akhir hidup, tetap tidak sempurna, tapi mungkin saja dia sempat meminta ampun kepada Tuhan. Ya, jadi seperti mau bunuh diri, tapi sempat minta ampun. Ya, ini agak kontroversial sekali alasan seperti ini. Nah, kalau Alkitab, kita merujuk kepada Alkitab. Alkitab berkata ada 2 jenis dosa yang tidak terampuni. Pertama, menghujat Roh Kudus. Itu ada di Matius 12 ayat 32. Yang kedua, dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Nah, bunuh diri masuk kategori mana nih? Menghujat Roh Kudus atau dosa yang mendatangkan maut? Sedangkan dari konteksnya, kalau menghujat Roh Kudus itu, kalau kita tahu, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya kepada hal-hal supernatural yang telah Yesus lakukan, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, mereka mengalami penolakan terhadap Roh Kudus terus-menerus. Sedangkan mendatangkan maut adalah tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Pembelaan lain, selain itu, kita percaya bahwa korban Yesus di kayu salib sekali untuk selamanya. Benar ya? Pengorbanan kematian Yesus di kayu salib itu menghapus dosa kita mulai dari masa lalu, kini, dan masa yang datang. Lunas dibayar. Kalau begitu, bunuh diri masuk surga atau tidak? Lebih dalam lagi, Alkitab mencatat banyak orang-orang pilihan, banyak murid-murid, banyak nabi-nabi mengalami depresi seperti seakan-akan mereka ingin bunuh diri. Elia misalnya, setelah dia bersembunyi mengalahkan 450 Nabi Baal, dia bersembunyi, dia depresi, mau mati rasanya, kata Elia. Yeremia menyesali kelahirannya. Ayub menyesali kelahirannya. Paulus juga sempat putus asa dengan hidupnya. Baca nanti di 2 Korintus 18. Ini orang-orang penting, orang-orang pilihan Allah.
Tapi mereka juga menyesali hidupnya dan seakan-akan tidak mau melanjutkan hidupnya. Maka itu, apakah bunuh diri masuk surga atau neraka? Jawabannya sangat jelas. Bunuh diri adalah perilaku, bukan orang percaya. Mari kita lihat rujukannya. Yang pertama, poin yang ingin saya berikan, pelaku bunuh diri tidak menghargai keistimewaan manusia sebagai gambar Allah. Imago Dei. Kita merusak sendiri gambar Allah. Membunuh diri. Yang kedua, dia mengambil hak prerogatif Allah untuk mengambil nyawa seorang manusia. Dia memutuskan dirinya sendiri, padahal kita tahu Allah lah yang berhak memberikan kehidupan dan mengambil kematian. Jadi orang bunuh diri mengambil sikapnya sendiri, mengambil hak prerogatif Allah untuk mengakhiri hidup seorang. Itu ada di Yohanes 10 ayat 18, bisa kita lihat rujukannya. Nah, yang paling parah, alasan ketiga, dia tidak menghargai karya Kristus di kayu salib. Kenapa? Kristus rela mati supaya kita memiliki hidup. Yohanes 10 ayat 10, benar ya? Kristus rela mati supaya kita memiliki hidup. Mengapa si pelaku bunuh diri justru melakukan sebaliknya? Jadi jelas, dia bukan orang percaya. Kristus mati supaya orang percaya hidup, tapi orang bunuh diri malah melakukan sebaliknya. Ini juga yang menjadi polemik dan topik kontroversial. Banyak dipertanyakan orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Apakah Yudas yang bunuh diri masuk surga atau tidak? Jelas sekali. Jika kita tadi melihat alasannya, tidak mungkin orang percaya melakukan tindakan bunuh diri. Dan Yudas itu juga memang sudah ditetapkan untuk binasa. Nanti baca di Yohanes 17 ayat 12. Yesus berdoa kepada murid-muridnya, yang dimana konteksnya di situ hanya kepada 11 murid. Yudas tidak ada. Dia berkata, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Itu menunjuk kepada Yudas yang sudah pergi untuk melapor kepada imam-imam menangkap Yesus Kristus. Jadi jelas, tidak ada yang perlu diperdebatkan dari diri Yudas. Jangan kita mengambil rujukan-rujukan ayat yang tidak nyambung. Karena Yudas sendiri sudah ditetapkan untuk binasa. Perbedaan signifikannya, Yudas dan Petrus itu jelas Alkitab catat. Kedua-duanya melakukan dosa yang mirip. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal. Tapi yang menarik, coba nanti buka Lukas 22. Lukas pasal 22. Kita bisa lihat dari ayat 21 sampai 32 kisah tentang ini. Di ayat 21 sampai 22, jelas di situ, Yesus berkata saat perjamuan kudus, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Menunjuk kepada Yudas, sangat jelas. Menunjuk kepada Yudas, ya. Dan itu sudah ditetapkan, Bapak Saudara. Garis bawahi kalimat, sudah ditetapkan. Lalu kita beranjak ke ayat 31 sampai 32. Ini menyinggung Petrus sekarang. Ini menyinggung Petrus. Perhatikan ayat 31, Lukas 22-nya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ini konteks Petrus belum menyangkal. Ya. Tapi Yesus sudah berdoa untuk dia dan berkata, jikalau engkau sudah insaf, masih sangat jauh loh. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang kita tahu akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan nanti di Injil Yohanes pasal terakhir dia digembalakan oleh Yesus. Baru setelah Pentakosta, Petrus menjadi soko guru rasul dan luar biasa. Yang menarik, untuk Yudas, tidak ada doa dari Yesus. Bahkan selalu berulang kata ditetapkan, ditetapkan, ditetapkan. Bahkan Yesus pernah berkata kepada dia, lakukanlah apa yang semestinya kau lakukan. Tapi Petrus, ingat, dosanya sama aja loh, mengkhianati dan menyangkal. Petrus, Yesus berdoa untuk dia. Karena dia orang pilihan, tidak ditetapkan binasa. Doanya sangat mantap. Jika engkau sudah insaf, merujuk ke depan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kesimpulannya, orang yang bunuh diri pasti bukan orang percaya. Dan orang yang bunuh diri pasti ditetapkan untuk binasa di neraka kekal. Bapak Ibu Saudara,
Inilah yang bisa kita pelajari dari misteri kematian ini. Kiranya membantu kita melihatnya dari dasar Alkitab, dan memang kita harus menggalinya hanya dari Alkitab. Kiranya menjadi rujukan bagi Bapak Ibu Saudara untuk belajar Alkitab lebih dalam. Kita melihat misteri kematian yang luar biasa, tapi ada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sampai bertemu lagi di topik-topik menarik lainnya. Selalu bantu dan dukung channel kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.